sel neraca energi atau neraca panas ini akan terbagi menjadi 4 bagian besar, di mana ini bisa mencangkup seluruh dari alat-alat desain pabrik kalian. Yang pertama adalah reaktor, lalu kedua heat exchanger, ketiga mixer atau mixing point, dan keempat itu adalah pemisah. Nah, di mana eh, mixer atau mixing point ini biasanya menghitung eh, temperatur keluarnya berapa. Sedangkan reaktor dan heat exchanger itu dia menghitung kebutuhan cooling water atau steam kalian. Sedangkan untuk pemisah itu hanya menghitung neraca energi saja. Oke, kita mulai di Excel yang ini dulu tentang mixing atau mixer. Nah, di mana di sini itu kita cari dulu data-data untuk Summit equation-nya yang telah kita bahas di sebelumnya. Nah, di mana ini itu ada beberapa referensi yang Summit equation-nya itu konstantanya itu bahkan bisa sampai F. Jadi A B C D E F. Cuman kita pakai di sini aku pakai yang general yaitu sampai A B C gitu. Nah, di sini kalau yang sampai A B C ini kan nanti misal nih ini terserah senyawa kalian yang ada di desain pabrik itu apa. Nah, untuk mendapatkan ABC itu kita pakai eh, kalian bisa memakai referensi dari mana atau misalnya referensinya itu sampai F, berarti bisa kalian tambahkan sampai F. Nah, kalau aku lebih sukanya efisiensi waktunya itu seperti ini. Jadi di sini misal misal berikan saya konstanta untuk Summit equation untuk senyawa. Jadi kita tinggal tulis saja seperti ini di AI. Kita sebutkan dalam kilojoule kilogram K. Konstanta untuk heat capacity atau CP gitu. Nah, di sini dia berikan sampai E ya. Untuk lebih spesifiknya kita bilang aja sampai ABC gitu. Dengan konstanta ABC. Daripada kita banyak-banyak ya. Oke. Nah, didapat nih nanti. Didapat misal CO2 itu 0,846 terus ini 3,58. Ini jangan lupa kali 10 pangkat 3. Artinya apa? Artinya 3,58 dibagi. Jadi di sini tabel yang di sini 10 pangkat 3 itu artinya dibagi itu, bukan dikali sebenarnya. Ini dibagi juga. Kenapa kok seperti itu? Karena tabel ini menunjukkan, jadi di buku juga ada seperti ini. Kalau kalian nemu nanti, misalnya B 10 pangkat 3, terus ininya itu 3,58. Nah, ini menunjukkan B kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 3,58. Sehingga B-nya berapa? B-nya sama dengan 3,58 dibagi 10 pangkat 3. Kayak gitu. Berarti ini 0,00358. Terus ini minus 0,276 dia dibagi 10 pangkat 6 gitu. Dan seterusnya. Jadi kamu eh, sesuaikan ini dengan hasil yang kamu temui nanti. Nah, nanti dapat tuh. Jadi yang kuning-kuning itu yang akan kalian input. Nah, lalu untuk temperatur, temperatur masuknya di aliran masuk satu, aliran masuk dua, aliran keluar tiga itu sesuaikan dengan yang kalian mau. Nah, di mana misal nih, aliran satu 50, aliran 2 35. Nah, aliran 3
ini tuh dia masih belum kita tahu, masih belum kita tahu. Jadi ini masih belum tahu nih. Karena apa? Karena di mixer kita nyarinya suhu keluarnya. Agar apa? Agar balance nanti. Nah, lalu di sini kita sesuaikan dengan raca masa kita, CO2-nya berapa, ada berapa, terus habis itu ini yang input di sini juga ada berapa, terus yang keluar juga ada berapa. Nah, misal kalian inputnya itu ada 3, nanti tambahin aja di sini. Tambahin di sini 3. Sorry, ini nomor 4 berarti ya. Nomor 4, kalian juga tambahin ini. Jadi klik kanan, insert, terus ini 4. Gitu. Misalnya 28 derajat Celcius gitu. Ini tambah 273 kayak gitu. Nah, terus kalian di sini juga kalian tambahin juga tuh. Karena kan inputnya ada 3 kan. Jadi kalian insert tuh. Terus habis itu kalian kopas aja. Pas, kopas. Nah, ini kan neraca energi input aliran aliran 4 tadi. Sini. Oke. Nah, di inputnya yang aliran 4 ini kamu sama denganin si K ini. Si yang 4 temperaturnya. Terus kita eh, iniin FN F4 atau kita kasih dolar-dolar. Nah, setelah itu kita iniin turunin ke bawah seperti itu. Nah, untuk CP sendiri itu kamu sesuaiin sama ini. Jadi dia mulai dari 12 kan. Jadi ini 12 terus 12 12. Jadi kalian tinggal ngubah di CP sama TIN-nya aja waktu kopas-kopas itu. Nah, terus ini juga sesuaiin dengan kalian apa aja. Nah, setelah dapat semua, misalnya ini dapat semua, nah nanti ketemu nih di neraca energi total. Neraca energi total. Nah, ini udah aku linkkan juga. Nah, misal ada penambahan kayak penambahan senyawa ya, kamu juga tambahin aja senyawanya apa. Tadi dari awal ditambahin juga kan senyawa dari sini. Ini ditambahin gitu. Jadi nanti kamu tinggal nambahin satu-satu ininya. Terus di sini ini kan nggak nol nih. Sedangkan kita belajar sebelumnya untuk neraca energi itu atau energi itu tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Sehingga harus balance sama kayak neraca massa. Sehingga apa? Sehingga kita pakai goalseek. Ini kamu pencet ini, terus what if analysis, goalseek, kamu tulis 0 di itu value-nya, terus changing cell-nya kamu pencet ini. Terus kamu oke. Nah, berarti suhu pencampuran keluarnya itu adalah 58,57 derajat Celcius. Jadi di mixer kita menghitung itu. Nah, misal tadi kan kita neraca energi input alirannya kan ada ketambahan nih, ketambahan input. Ya kamu tinggal tambahin aja ini. Kamu drag, kamu bawa ke kanan, terus kamu tambahin aja. Kamu tambahin ini eh, aliran 4 nih. Aliran 4, terus inputnya kamu panjangin, kamu match and centerin sampai bawah. Nah, terus kamu tambahin aja yang aliran 4 ini plus oke diginiin, di drag. Jadi kayak gitu. Nah, terus karena ada ketambahan aliran 4, balance-nya dia juga ketambahan nih. Tambahan kan output minus input ya. Nah, aliran 4 itu kan input, berarti diminusin. Kan ini jadi nggak balance lagi. Nah, kita balanin lagi. Oke, berarti ini kita ubah. Oke, jadi nanti tergantung ya kalian pengen modifikasinya itu apa aja. Misalnya senyawanya ditambahin atau dikurangi. Kalau dikurangi ya tinggal di delete aja gitu. Klik kanan.
delete, terus habis itu kalau ditambah ya kalian tinggal klik kanan, insert, insert, kayak gitu. Jadi tergantung modifikasinya. Oke, nah setelah dari mixing ini, kita ke yang reaktor. Nah, reaktor juga sama. Di sini kita data-datanya kita dapetin dari terserah kalian pilih dari buku atau AI. Nah, kalau dari buku juga biasanya untuk data-datanya itu ada yang dalam kilojoule, kilogram K, ada yang dalam kilojoule per kilomol, ada yang dalam kilokalori per kilomol atau kilogram. Nah, itu tinggal kalian ini kan aja, tinggal kalian sesuaikan untuk perhitungannya. Oke. Nah, nanti setelah dapat di sini juga aku udah kasih di sini chiller water sama latte heat. Nah, di sini ada tiga template di dalam reaktor. Karena sesuai yang aku jelasin di materi sebelumnya, kalau utilitasnya itu bisa pakai pendingin atau pemanas, dan pemanasnya itu antara pemanas steam atau pemanas ini, pemanas yang steam superheated atau Downton kayak gitu. Oke. Nah, di mana kalau reaktor kita ketambahan HF nih. Kita tambahan data HF. Dan juga perhitungannya itu sama kayak tadi. Perhitungannya sama kayak tadi, di mana HF ini kita ketambahan di sini, di reaksinya. Nah, reaksinya kamu copy paste aja dari neraca massa, lalu nanti di sini kamu HF-nya sesuaiin dengan komponennya apa aja. Nah, terus kamu juga sebutkan nih, jadi yang reaktan yang mana, yang produk yang mana. Karena apa? Karena reaksi nanti dia itu eh, H produk kurangi H reaktan. Berarti produk ini HFC produk H2O CO2 kurangi O2 sama CH4. Kayak gitu. Berarti ini ditambah produk ini terus kurangi reaktan ini. Dan jangan lupa ini. Jangan lupa molnya harus kamu include, harus kamu kalikan. Berarti H2O produk dikali mol H2O. Terus CO2 produk kali mol CO2. Ini juga dikali ini juga dikali ini. Dan untuk mol reaksi yang kita pakai yang mana? Bukan yang mula-mula, bukan yang sisa, tapi yang kita pakai adalah yang reaksinya. Jadi mol reaksi yang kita include atau yang kita input di sini. Kayak gitu. Lalu eh, untuk perhitungan yang ini tuh sama kayak sebelumnya. Terus habis itu kita juga butuh ada ini, ada power dari pengaduk. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini dapat dari perhitungan spek alat. Di mana berarti karena kita masih belum di spek alat ya, maka kita asumsikan aja ini berapa, 10 kilowatt atau satu gitu. Nanti kalau baru setelah kita ngitung spek alatnya, nanti baru kita ketemu nih. Karena ada apa? Ada pengaduk. Kalau nggak ada pengaduk berarti ini nggak usah, ini nolin aja. Kalau nggak ada pengaduk. Oke. Nah, lalu di sini ini sudah ngikuti. Nah, semisal ini kan inputnya cuma satu ya. Kalau misal ada dua, ya kamu berikan aja sama kayak tadi di mixing di Excel sebelumnya. Kamu tinggal insert ya, tinggal insert terus habis itu kopas-kopas. Step pengerjaannya sama kayak tadi. Nah, di sini didapat nih key-nya itu hasil dari eh, hasil dari H input minus H output plus H reaksi sama plus W ini. Nanti dapat nih, dapat masa pendingin yang kamu butuhkan adalah segini. Terus neraca energi totalnya sama kayak tadi, gitu. Nah, kapan kita tahu pakai pendingin dan pakai pemanas? Yang eh, kita bisa mengetahui kapan pakai pendingin dan pemanas itu dari yang materi sebelumnya yang aku sebutkan itu ya, yang H reaksinya minus atau positif. Kalau negatif berarti dia pendingin, kalau positif pakai pemanas. Nah, pemanasnya juga sama, dia perhitungannya juga sama tuh. Perhitungannya sama kayak pendingin. Nah, bedanya nanti di sininya.
di sininya. Nah, ini tergantung kamu. Tergantung kamu, temperaturmu yang kamu pakai steamnya suhu 100 derajat atau 125 derajat atau berapa misalnya. Kamu pengen suhu 170 derajat. Nah, lambdanya ini dapat dari tabel referensi atau kamu cari aja di Google atau chatbot kayak AI atau DeepSeek. Nah, itu kamu tulis aja. Nanti keluar tuh masanya berapa. Oke, ini juga sama pemanas dua. Cuman bedanya ada T input sama T output. Karena apa? Ini kalian pelajari lagi yang materi yang aku kasih sebelum di Excel ini. Gitu. Nah, lalu setelah reaktor, kita lanjut ke heat exchanger. Sebenarnya untuk ranca energi itu hampir sama semua mereka. Jadi heat exchanger ini sama dia kayak reaktor, cuman nggak ada entalpi reaksinya. Jadi langsung ke ini input output terus menghitung kebutuhannya, menghitung kebutuhannya. Nah ini jadi karena sama ya, sama kayak reaktor, jadi step-stepnya itu juga sama kayak gitu. Lalu untuk pemisahan, nah ini dia juga sama nih. Oh ya, bedanya di mixing point sama reaktor dan lain-lain. Kalau reaktor dan heat exchanger dan pemisahan ini suhunya, suhu dari reaktor ini input outputnya itu sudah kita tetapin, sudah kita tetapin. Jadi ini pure asumsi, asumsi kita berapa. Jadi ini full asumsi atau full dari jurnal atau patenmu itu kamu pengen suhu berapa. Nah, cuman kalau di mixing itu yang ini asumsi. Jadi yang masuk-masuk semua itu asumsi. Tuh cuman yang keluarnya itu yang kita hitung gitu. Untuk heat exchanger dan pemisahan itu juga sama. Ini asumsi semua heat exchanger, terus pemisahan ini juga asumsi semua. Jadi yang perhitungan suhu itu cuma ada di mixing gitu. Untuk pemisahan ini juga sama nih. Dia juga sama perhitungannya, ya tinggal ngitung-ngitung aliran input outputnya sehingga nanti didapat seperti ini gitu. Dan untuk pemisahan biasanya ada kilosnya kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.